Oke, baik, kembali lagi bersama kami podcast diskusi bersama teologi moral. Baik, ini kami dari kelompok 8 mengambil tema itu kebebasan dan tanggung jawab. Sebelum itu karena teman-teman pasti nontonnya asing kan, jadi tak kenal maka tak sayang. Karena saya pemandu di sini, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Septo dari Prodi Ekonomi 24. Silakan. Saya Laras dari Ekonomi 24. Saya Priska dari BK Angkatan 24. Saya Lisa dari BK Angkatan 21. Saya Nino dari BK Angkatan 24. Nah, baik, udah kenal kan teman-teman? Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita kan mengambil tema yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Kalau teman-teman kayak merhatiin di sosmed media itu kan baru-baru ini ada kasus tentang keponakan yang membunuh bibinya karena tidak diizinkan ketemu pacarnya. Nah, tanggapan teman-teman tuh gimana sih tentang kasus ini? Boleh untuk kita sharing aja kita. Tanggapan aja dulu. Dari mana? Bebas. Kira-kira tanggapan aja dulu dari teman-teman tentang kasus ini. Ini kan kayak ini termasuk kebebasan kan dia kan kayak tinggal sama bibinya dikasih kepercayaan sama orang tua. Jadi teman-teman gimana? Kalau dari aku mungkin dia kurang bisa bertanggung jawab nggak sih, karena dia udah dikasih kepercayaan sama orang tuanya, terus dia juga mungkin karena kurang dikasih kebebasan untuk bertemu si sang pacar ini ya, jadi dia tuh sampai berbuat hal seperti itu. Kalau dikaitkan sama iman juga mungkin dia kurang iman. Tapi dia kan bisa dibilang numpang ya tempat orang, bukan berarti semena-mena gitu. Jadi menurut kalian wajar nggak sih hal seperti itu terjadi, apalagi keluarga sendiri? Kalau menurut aku sih udah pasti jelas yang ngebunuh itu udah pasti salah ya, karena kan memang dia dari kecil. Aku juga sempat baca sih itu katanya dari kecil tuh udah dirawat sama tantenya, terus tiba-tiba ngebunuh tantenya sendiri gara-gara nggak dikasih pacarnya. Nah itu kayaknya menurutku kayak harus diusut lagi sih, sebenarnya pacarnya ini sering maksa dia buat ketemu nggak sih, atau memang mungkin kemauan dia sendiri, kayak aduh aku sering dilarang jadi kelamaan tuh dendam gitu loh, nyimpen di hatinya gitu. Jadi menurutku kayak dia udah harus diusut lagi kenapa dia bisa ngelakuin itu, entah karena memang udah kebanyakan nyimpen di hati atau emang dari pacarnya yang kasih tekanan ke dia kayak gitu. Kalau menurutku ya. Temen? Kalau menurut dari aku, kalau dari kejadian miris itu kita tidak bisa menyimpulkan mana yang salah dan mana yang benar, karena keduanya itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau dari anak muda itu kan memiliki kebebasan, dia bebas untuk melakukan apa-apa, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya ataupun bibinya tadi ya, karena dia sebagai keluarga bimbing Untuk mengingat gitu ya? Ya, untuk mengingat. Nah, menurut saya itu kalau sampai ke pembunuhan itu sudah semakin karena agresif menurut saya. Iya. Sudah keterlaluan. Ada tanggapan? Kalau dari aku pribadi sih itu udah lebih ke mungkin kurangnya iman, karena tinggal sama orang tuanya, tinggal sama orang tua atau tinggal sama tantenya itu kan pasti berbeda ya. Nah, bisa jadi juga sama tantenya itu bisa juga kurang kasih sayangnya, bisa jadi juga miskomunikasi mungkin. Jadi itulah yang buat anaknya bisa bertindak lebih. Nah, ini kan dari kasus ini menurut teman-teman ada nggak sih relate dalam kehidupan sehari-hari teman-teman maupun kesehari-hari maupun iman gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, hidup kita masing-masing gitu dalam menjalankannya, ada nggak sih relate? Kalau aku udah pasti ada ya, tapi aku nggak berkaitan sama iman ya. Iya. Kalau aku kan kita semua di sini mungkin sama-sama anak rantau ya, jadi tahu rasanya gimana
dikasih kebebasan. Apalagi aku dari kecil tuh TK sampai SMA bisa dibilang di sekolah yang sama, sekolah swasta Katolik. Jadi aku nggak pernah keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi kayak nanti ketemu teman TK ya di situ-situ aja, SD, SMP, SMA. Terus aku mulai dikasih kebebasan keluar dari zona nyaman tuh pas kuliah. Aku kan asalnya dari Batam ya. Pas ke sini tuh bener-bener kayak seneng sih pertama. Seneng tapi sedih juga karena jauh dari orang tua. Senengnya tuh kayak wah, aku nih jam malamku nggak diatur lagi. Bahkan pernah aku keluar jam 10 malam, padahal kalau di rumah kita perempuan pasti jam 10 malam udah harus di rumah kan. Nah, aku baru keluar tuh jam 10 malam buat nongkrong, buat nugas juga. Akhirnya kayak aku bisa ngerasain pertama kali biar gak dimarahin orang tua. Tapi ternyata menurutku kebebasan kayak gitu tuh gak bagus juga gitu loh. Karena ketika kita keluar malam, kita kan udah tahu sendiri nih besok tuh kita ada kelas jam berapa. Justru kayak karena nongkrong itu malah bikin kita jadi malas kelas. Aduh, aku belum, walaupun kita dikasih jatah buat kayak absen gitu ya, kayak aduh aku belum pernah absen nih, aku nggak masuk ah. Nah nanti kayak itu bikin kita jadi kayak nyaman buat nggak masuk terus gitu loh. Itu yang bikin kayak, nah kebebasan sama tanggung jawab tuh masih berkaitan gitu. Semakin kamu bebas tapi kamu juga harus terima konsekuensinya kayak gitu. Kalau itu sih menurutku yang relate sama aku. Berarti harus berani ambil risiko. Iya benar. Mungkin nih teman yang lain mau sharing gitu, kita diskusi bersama di sini. Mungkin di Laras. Kalau aku sih dari iman ya, soalnya kebetulan keluarga aku memiliki agama yang berbeda-beda, dari ayah dan ibu. Kebetulan ayah aku Muslim dan ibu aku Katolik. Nah di sini aku merasa kebebasan dan tanggung jawab berperan penting dalam diri aku sendiri. Aku dari kecil dididik secara Katolik sampai besar. Nah di sini kayak gimana, orang tua aku nggak ada ngekang, nggak ada melarang untuk memilih ya agama masing-masing. Dan kebetulan kakak dua laki-lakiku juga sama memilih jalannya masing-masing. Kayak yang pertama ya akhirnya mualaf, dan itu mama juga nggak apa-apa karena emang kita udah di atas 17 tahun itu udah memiliki kebebasan kan, mau kemana-kemana. Dan di situ ya aku bersyukur juga walaupun orang tua aku beda agama, tetapi ya sampai sekarang masih bisa bersatu. Terus mama juga masih nerapin di agama kita kan hidup satu kali, gimana ya, kayak nikah ya udah satu kali kan seumur hidup gitu. Nah itu sih aku bersyukurnya gitu. Itu yang relate di kehidupan. Mungkin kalau dari saya itu waktu mau masuk ke sekolah menengah atas ya. Dulu kan waktu SMP saya suka sekali dengan sastra, tulis-menulis dan membaca novel. Sempat ikut lomba-lomba juga. Nah pas mau masuk ke SMA kan ada 3 jurusan nih, ada jurusan IPA, IPS, sama bahasa. Saya itu sukanya dan minatnya itu bahasa, tapi karena orang tua itu seorang guru matek, dia lebih mengarahkan saya untuk masuk ke jurusan IPA. Dia melanggar kebebasan saya begitu. Nah sebagai kebebasan saya sudah direnggut oleh bapak saya begitu karena mengikuti kemauannya. Nah kalau sebagai bentuk tanggung jawab ya bagaimana lagi, saya sudah masuk dalam jurusan tersebut walaupun saya tidak suka, tapi mau bagaimana lagi, saya harus tetap mengikuti itu. Saya seperti itu. mungkin berjalan dengan baik. Oh mbaknya? Kalau dari aku sendiri itu pengalaman yang paling relate itu saat saya masuk ke organisasi ya. Jadi di organisasi itu kan kita dibagi jadi beberapa divisi. Nah kebetulan saya itu megang divisi jadi publikasi, jadi kita bikin poster segala macam. Nah pas saya sempat jadi panitia itu kebetulan tugasnya tuh lagi numpuk, jadi seminggu itu tuh numpuk. Kalau dikaitkan sama iman itu saya tuh sempat kurang bertanggung jawab. Jadi saya tuh seminggu itu gak gereja dan ngelupain kayak doa, jadi lebih fokus sama ke
tugas-tugas dari organisasi itu. Nah dari situ tuh saya juga udah mulai sadar kalau kebebasan, apapun kebebasan, maksudnya kita kalau ngambil sebuah keputusan pasti ada risikonya ya. Jadi dari situ saya refleksiin diri saya sendiri tuh kalau saya tuh harus bisa bagi waktu antara ngerjain tugas sama bagi waktu buat iman saya sendiri, untuk memperkuat iman saya gitu sih dari saya. Kalau dari saya sendiri itu lebih mirip sama Mbak sih, kan karena sama-sama anak rantau ya. Nah, saya dari Kalimantan itu kayak lepas landas jadinya orang tua saya. Dari SMA sih sebenarnya, tapi SMA kan masih dekat gitu ke kota. Nah, jadi pas datang ke sini ya sama senang juga, makin bebas juga kan. Nah, itu jadi orang tua saya sebenarnya kasih kepercayaan kepada saya, jadi tinggal saya sendiri yang menjalankannya gimana gitu. Karena pas yang awal-awal dulu pas semester yang pertama itu saya sama sebulan kali ya, nggak ada ikut misa. Karena saya nongkrong sama teman-teman kan, jadi nggak bangun awal gitu. Nah itu jadi kembali lagi kan, jadinya ke diri saya itu harus jalannya gimana, udah dikasih kepercayaan juga sama orang tua, jadi ya harus jalanin juga gitu. Jadi teman-teman mau kasih kesimpulan nggak dari diskusi kita ini, dari kehidupan kita yang masing-masing tadi maupun dari kasus yang pertama yang kita bahas tadi? Kalau aku lebih ke ini sih, pengen nanya pendapat teman-teman. Kalau menurut kalian kebebasan itu tuh gimana ya ngomong? Kebebasan itu baiknya itu kalian ambil di umur berapa kayak gitu, mau nggak? Yeah. Atau kayak menurut kalian tuh bisa bebas ya di usia berapa, di waktu kapan gitu? Kalau dari aku sih Kak, kayak kebebasan yang dari aku sendiri itu nggak dipatokin ya, karena mungkin dari kecil mungkin sampai sekarang ya, walaupun merantau tapi aku masih tinggal sama kakak. Jadi tetap masih satu keluarga, dan kebetulan aku juga belum terbawa arus, tapi semoga aja enggak. Jadi kayak bener-bener yang masih bisa dikatain ya anak kecil banget, karena emang nggak tahu dunia yang sekarang. Nah jadi kayak nggak dipatokin sih buat apa ya, mau di usia berapa gitu. Lagi mau nambah-nambahin gitu. Jangan tegang-tegang, santai. Kalau dari aku itu kebebasan itu dimulai setelah 5 tahun menurut saya, karena setelah 5 tahun itu cara kerja otak kita itu sudah mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia luar gitu. Tapi kalau walaupun kita bebas dari umur 5 tahun gitu, tapi masih ada batasan-batasan tertentu yang cenderung ke arah negatif. Nah, dan hal tersebut yang harus kita batasi sebenarnya dan harus kita hilangkan. Itu sih menurut saya. Ada lagi yang mau tambahin mungkin? Jadi cukup sekian mungkin diskusi kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari YouTube teman kami ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih.